Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Masih membahas buku reformasi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak. Rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi tentang pajak khususnya reformasi pajak tax amnesty. Check it out. Nah, selanjutnya kita lanjut ke halaman 396. PPh final berdasarkan PP 23 2018 ditanggung pemerintah. PMK nomor 44, PMK 03 2020, PPh atas penghasilan dengan tarif PPh 0,5% dan peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah. Batas peredaran bruto 4,8 M dalam 1 tahun pajak. Berlaku untuk WPOP dan juga badan. Berlaku masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020. Dengan anggaran 2,4 M. PMK 86/03 2020, PPh atas penghasilan dengan tarif PPh 0,5% dari peredaran bruto tertentu ditanggung pemerintah. Batas peredaran bruto 4,8 M per tahun. Berlaku untuk WPOP dan juga badan. Berlaku masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020. Insentif PPh final jasa konstruksi. PMK nomor 110/03 2020, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh final. PPh final atas penghasilan WP penerima program penetapan percepatan peningkatan tata guna air irigasi ditanggung pemerintah. PPh final ditanggung pemerintah tersebut berlaku sampai masa pajak Desember 2020. PPNBM ditanggung pemerintah mobil. Pemberian insentif pembebasan PPNBM untuk mobil bermula dari usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Menkeu Sri Mulyani pada September 2020. Agus Gumiwang menyebut usulan ini telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Ini memang sudah kita usulkan dan saya sudah laporkan ke Presiden dan secara prinsip beliau setuju, kata dia di Jakarta. Dikutip dari liputan6.com, Rabu 30 Desember 2020. Masih menurut Agus Gumiwang, keputusan pajak 0% tersebut belum bisa diterbitkan karena masih harus mendapat persetujuan Menkeu Sri Mulyani. Kemenkeu masih proses hitung-menghitung karena mereka merupakan bendahara negara. Mereka punya penilaian sendiri, kita belum mendapatkan green light dari Kemenkeu, kata Agus Gumiwang. Sebelumnya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO sudah meminta Menteri Perindustrian agar pemerintah memberikan pembebasan PPNBM untuk penjualan mobil baru. Alasannya adalah karena penjualan mobil di masa-masa awal pandemi terjun bebas. Padahal industri ini menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang. Dan lebih dari 1,5 juta orang bekerja di mata rantai nilai industri tersebut. Selama Maret-Agustus 2020, kata GAIKINDO, menunjukkan bahwa penjualan mobil hanya mencapai 163.220 unit. Turun 205% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan, penjualan pada April dan Mei 2020. Ketika pembatasan sosial berskala besar mulai diberlakukan, penjualan mobil masing-masing hanya 7.686 unit dan 3.551 unit pada bulan yang sama pada 2019. Penjualan mobil mencapai masing-masing 84.029 unit dan 84.146 unit. Menkeu Sri Mulyani
sebelumnya menolak permintaan tersebut karena pemerintah memilih memberikan insentif pajak yang bersifat umum, bukan sektoral. Pada saat yang sama, penjualan mobil mulai pulih dan mencapai puncaknya pada Desember 2020 sebanyak 57.129 unit. Secara total, penjualan mobil pada 2020 mencapai 532.027 unit atau turun 93,6% dibandingkan 2019. Pemerintah kemudian mengubah kebijakannya pada 2021 dengan memberikan insentif PPNBM ditanggung pemerintah yang berlaku mulai 1 Maret 2021. Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah perlu mengakselerasi pemulihan ekonomi antara lain dengan mendorong konsumsi rumah tangga kelas menengah melalui stimulus tambahan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemberian insentif dalam bentuk PPNBM DTP melalui PMK nomor 20 tahun 2021. Ini pada mulanya dilakukan terbatas hanya untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai 1.500 cc dan dengan kandungan lokal 70%. Penerapannya pun secara gradual. Pada periode Maret sampai Mei 2021, PPNBM DTP sebesar 100%. Periode Juni-Agustus 2021 sebesar 50% dan September-Desember 2021 sebesar 25%. Dampak dari penerapan ini langsung terlihat dari penjualan mobil. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil pada Maret 2021 sebesar 84.910 unit, naik 72,57% dibandingkan 49.202 unit pada bulan sebelumnya. Penjelasan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Maret 2020 sebanyak 76.811 unit. Menkeu melalui PMK nomor 31 2021 memperluas insentif PPNBM DTP pada 31 Maret 2021. Kali ini mobil dengan kapasitas 1.501 sampai 2.500 cc dengan sistem penggerak 4x2 juga mendapatkan PPNBM DTP sebesar 50% pada periode April sampai Agustus 2021. Mobil yang sama dengan penggerak 4x4 mendapatkan PPNBM DTP sebesar 25% untuk April sampai Agustus dan 12,5% pada September 2021. Kemudian, pada 28 Juni 2021, Menkeu menerbitkan PMK 77 2021. Isinya mengubah masa pemberlakuan insentif. Jika semula insentif 100% untuk mobil dengan kapasitas mesin sampai 1.500 cc sampai Mei 2021. PMK nomor 77 mengubahnya menjadi hingga Agustus 2021. Periode September sampai Desember tetap 25%. Insentif untuk mobil 1.501 sampai 2.500 cc baik yang 4x2 maupun 4x4 tidak berubah. Tak sampai sebulan, pada 13 September 2021, Menkeu kembali mengubah insentif melalui PMK nomor 120 tahun 2021. Insentif 100% PPNBM DTP untuk kelas sampai 1.500 cc diperpanjang hingga Desember 2021. Sedangkan insentif 50% dan 25% untuk mobil 1.501 sampai 2.500 cc, baik kelas 4x2 maupun 4x4 juga diperpanjang hingga Desember 2020. Dampaknya cukup terlihat pada penjualan sepanjang 2021. Data Gaikindo seperti dikutip dari gaikindo.or.id menunjukkan penjualan mobil sepanjang 2021 mencapai 887.200 unit. Jumlah ini naik 66,6% dibandingkan 2020 sebesar 532.407 unit. Penjualan ini setara dengan 86,4% penjualan pada 2019 ketika pandemi belum terjadi. Sistem insentif diubah melalui PMK nomor 5 2022 yang terbit pada 2 Februari 2022. Persyaratan untuk mendapatkan insentif
Jauh lebih banyak, yakni kandungan lokal dinaikkan menjadi 80%. Isi silinder dibedakan antara 1200 cc dan 1500 cc. Konsumsi bahan bakar, tingkat emisi, dan harga mobil. Insentif bergerak mulai dari 100% hingga 33,33%. Masa pemberlakuannya setiap 3 bulan sampai berakhir pada September 2022. Penjualan mobil pada 2022 mencapai 1.048.040 unit. Jumlah ini melebihi penjualan tahun 2019 sebelum pandemi. Bisa dikatakan industri otomotif relatif sudah pulih. Pada akhirnya dengan PPNBM ditanggung pemerintah, penjualan mobil kembali terkerek naik sehingga pemerintah bisa mendapatkan imbal balik dalam bentuk pendapatan pajak secara langsung dari PPN dan PPH. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 17, terobosan baru melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Reformasi pajak selalu mengandaikan sebuah proses yang berkesinambungan. Setiap perbaikan atau penyempurnaan atas sesuatu hal akan selalu memunculkan tantangan baru. Tak ubahnya sebuah kompetisi tiada henti. Dalam perpajakan, regulasi, proses bisnis, dan layanan kepada publik akan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tantangan baru selalu muncul tidak hanya di level nasional, tapi juga di tingkat global. Situasi seperti itulah yang selalu dihadapi DJP. Reformasi pajak terus bergulir dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan dan perubahan dunia usaha yang begitu cepat, terutama sejak teknologi informasi dan komunikasi maju dengan pesat mulai 1994, ketika internet dibuka untuk umum dan terutama dimanfaatkan oleh dunia bisnis. Tidak lagi hanya untuk ilmu pengetahuan dan militer. Dampaknya luar biasa. Proses bisnis di dunia usaha begitu banyak berubah dan perubahannya begitu cepat dan masif. Sebagai contoh, peran lembaga-lembaga intermediasi yang sebelumnya menjadi perantara antara produsen dan konsumen memudar. Konsumen kini bisa langsung bertransaksi dengan produsen. Lebih dari itu, transaksi bisnis antar negara telah melebur tanpa batas, jumlahnya juga meningkat sangat tajam, terutama di level individual. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga aplikasi digital tidak hanya dalam bentuk transaksi-transaksi atau perdagangan, tapi juga sebagai cara kerja. Sebut saja misalnya pemanfaatan teknologi awan atau cloud computing untuk database atau bermacam aplikasi yang memudahkan komunikasi antara WP dan aparat pajak tanpa harus bertatap muka dan tak mengenal waktu karena bisa dilakukan 7 kali 24 jam. Perubahan lain juga sangat mempengaruhi dunia usaha di Indonesia, dan pada akhirnya DJP adalah peningkatan kesadaran sekaligus pemahaman tentang bahaya pemanasan global atau global warming. Persoalan ini semakin menjadi perhatian banyak negara, termasuk dalam berbagai konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pertengahan November 2022. Kita masih terbiasa dengan istilah green atau blue economy dan green energy berbasis energi baru terbarukan. Juga muncul model perdagangan yang tak terbayang sebelumnya, yakni perdagangan karbon. Pada saat yang sama, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pemerataan. Salah satu jalannya adalah meningkatkan kegiatan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik. Pajak merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Penerimaan pajak yang semakin besar akan membuat pemerintah memiliki ruang untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Ketua Komisi 11 DPR RI, Dito Ganinduto dalam rapat kerja dengan Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli pada 28 Juni 2021 membahas RUU Ketentuan Umum Perpajakan, menilai bahwa sistem pajak masih belum mampu mendukung keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah dan panjang. Belanja dalam APBN terus meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun belum optimal didukung penerimaan perpajakan, kata Dito seperti dikutip dari www.dpr.go.id.
Dia melanjutkan, seperti dikutip dari situs resmi DPR, Komisi 11 memahami usulan pemerintah melalui RUU KUP untuk meletakkan fondasi sistem perpajakan yang lebih sehat, lebih adil, dan berkesinambungan dengan beberapa pilar, yakni penguatan administrasi pajak, program peningkatan kepatuhan WP, upaya perluasan berbasis pajak, dan menjadikan perpajakan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Menjawab itu, dalam rapat yang sama, Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa reformasi pajak akan membuat basis pajak yang kuat dan semakin merata. Konsumsi dapat tumbuh dan pendapatan per kapita masyarakat semakin tinggi, sehingga penerimaan negara akan memadai dan nantinya terbentuk APBN yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan kemudahan berusaha, kata Menkeu. Rancangan Undang-Undang KUP diajukan ke DPR untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut setelah melalui berbagai pembahasan di DPR. RUU ini kemudian menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sesuai namanya. Undang-undang ini mensinkronkan dan mengharmonisasikan jumlah undang-undang seperti Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, PPNBM, serta Undang-Undang Cukai. Undang-undang ini juga mengatur soal program pengungkapan sukarela dan pajak karbon. Rapat Paripurna DPR RI ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 secara resmi menyetujui rancangan Undang-Undang KUP dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak pada 7 Oktober 2021. Presiden Jokowi kemudian menandatangani undang-undang yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal ini pada 29 Oktober 2021. Undang-Undang Nomor 7 2021 diundangkan pada tanggal yang sama. Undang-undang ini merupakan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang komprehensif, konsolidatif, dan harmonis. Dalam penjelasan UU ini disebutkan bahwa tujuan penyesuaian ini untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri, menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem pajak yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan pajak yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Dalam bahasa Menkeu, salah satu tujuan Undang-Undang HPP adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak jangka menengah dan panjang. Namun pemerintah menginginkan hal ini dapat berjalan selaras dan tidak mengganggu pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19. Undang-undang ini akan meningkatkan penerimaan negara, tapi kami akan mengimplementasikannya secara hati-hati, ujar Sri Mulyani dalam webinar Fitch on Indonesia 2022 Exit Strategy After the Pandemic di Jakarta 16 Maret 2022 menuju Single Identity Number. Salah satu terobosan dalam Undang-Undang HPP adalah penetapan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal ini diatur dalam Undang-Undang HPP bab kedua tentang KUP pada pasal 2 ayat 1A. NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Kehadiran pasal 2 ayat 1A Undang-Undang HPP mengubah secara signifikan pengaturan sebelumnya tentang NPWP seperti tertera pada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam penjelasan bagian ke-7 tentang perpajakan pada pasal 2 ayat 2, Undang-Undang ini disebutkan dengan perkataan lain, WP adalah OP atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif sehubungan dengan pemilikan NPWP. WP orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah PPKP tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Setelah ada Undang-Undang HPP, berarti seluruh pemegang KTP yang di dalamnya terdapat NIK otomatis menjadi pemegang NPWP. Perubahan ini berdampak pada penambahan jumlah pemegang NPWP karena setiap penduduk dewasa yang sudah memiliki KTP
akan menjadi WP, tidak lagi merujuk pada jumlah penduduk yang membayar pajak seperti dalam pengaturan sebelumnya. Namun demikian, perubahan ini sempat memunculkan kekhawatiran di masyarakat bahwa semua pemegang NIK harus membayar pajak. Menkeu Sri Mulyani, DJP Suryoto Utomo dan sasarannya dan jajarannya sudah menjelaskan bahwa kewajiban membayar pajak diatur dengan Undang-Undang HPP Bab 3 tentang PPh Pasal 6 Ayat 3, bahwa kepada orang pribadi sebagai WP dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Undang-Undang HPP Bab 3 tentang PPh pada Pasal 7 mengatur soal pendapatan tidak kena pajak. Dalam Undang-Undang HPP, PTKP untuk pekerja lajang ditetapkan sebesar 54 juta per tahun atau 4,5 juta rupiah per bulan. Artinya WP dengan penghasilan sama atau di bawah PTKP sebesar 4,5 juta rupiah per bulan, meskipun memiliki NPWP dalam bentuk yang baru atau NIK tidak akan membayar pajak. Undang-Undang HPP Bab kedua tentang KUP pada pasal 2 ayat 1A menetapkan NIK menjadi NPWP, juga sejalan dengan program pemerintah untuk menjadi NIK sebagai nomor identitas tunggal atau Single Identity Number atau SIN. Dengan SIN, setiap warga negara memiliki satu nomor pokok induk kependudukan yang bersifat tunggal dan tidak bisa berubah seumur hidup. Upaya ini sesungguhnya adalah cita-cita lama DJP jika ditarik ke belakang. Upaya menjadikan NIK menjadi NPWP dimulai pada 2001 semasa Hadi Purnomo menjadi Direktorat Jenderal Pajak. Namun setelahnya, usaha kara itu seperti tak beranjak maju. Upaya tersebut kembali muncul setelah Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menandatangani nota kesepahaman MOU pada 13 Agustus 2018. Nota tersebut kemudian diikuti penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dirjen Pajak Robert Pakpahan
Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah pada 2 November 2018. Kerjasama ini meliputi pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam layanan Direktur Jenderal Pajak. Data kependudukan yang bisa diakses oleh DJP sesuai MOU itu meliputi nomor kartu keluarga, NIK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta alamat. Data-data tersebut akan digunakan untuk sinkronisasi, verifikasi, dan validasi dalam pendaftaran dan perubahan data WP. Kerjasama ini dapat memberikan manfaat bagi DJP dalam melakukan pelayanan perpajakan, penggalian potensi, perluasan basis pajak, dan juga prosedur pemeriksaan. Demikian siaran pers DJP 2 November 2018. Presiden Jokowi juga menerbitkan Perpres nomor 83 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan NIK dan NPWP dalam layanan publik. Perpres ini mengatur kebijakan pencantuman nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya. Nomor identitas yang terstandarisasi dan terintegrasi yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah NIK dan atau NPWP. Dua jenis nomor ini menjadi rujukan karena di dalamnya terdapat identitas data yang bersifat unik dan menjadi salah satu kode referensi dalam pelayanan publik untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Penggunaan nomor rujukan dalam Perpres nomor 83 2021 ini masih mengacu pada NIK dan NPWP karena Perpres ini ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 September 2021 sebelum Undang-Undang HPP disahkan dan diundangkan. Setelah Undang-Undang HPP lahir, penggunaan nomor rujukan tidak lagi ada pilihan antara NIK atau NPWP karena penomoran wajib pajak kini merujuk pada NIK. Integrasi antara NPWP dengan NIK sudah diatur dalam Aturan Pelaksanaan Undang-Undang HPP, yakni melalui PMK nomor 112 2022 tentang NPWP bagi WP orang pribadi, WP badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, WPOP yang merupakan penduduk menggunakan NIK, dan WPOP bukan penduduk, WP badan, dan WP instansi pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit sebagai nomor pokok wajib pajak. Proses terintegrasi dan pemadanan data dalam NIK menjadi NPWP diharapkan selesai pada 31 Desember 2023 sehingga penerapan NIK menjadi NPWP sepenuhnya bisa dijalankan pada 1 Januari 2024 selama masa transisi. WP yang NIK-nya belum tervalidasi tetap bisa mengakses layanan perpajakan secara terbatas menggunakan NPWP lama. DJP Suryotomo memperkirakan sampai dengan akhir tahun 2023 lebih dari 60 juta NIK NPWP berhasil dipadankan. Dengan demikian, jalan untuk menuju Satu Data Indonesia sudah semakin dekat. Pasal 2 ayat 3 menyebutkan selain dipergunakan untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban pajak, WP juga menggunakan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kepentingan administrasi yang diselenggarakan oleh pihak lain selain DJP, yang mensyaratkan penggunaan nomor pokok wajib pajak. Pasal ini membuka kesempatan kepada pihak lain memanfaatkan NIK untuk berbagai kepentingan administrasi di luar pajak. Salah satu yang sudah memanfaatkan NIK, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti pada Januari 2022 telah meresmikan NIK sebagai nomor identitas tunggal peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Dengan dukungan penuh serta semangat penuh kolaborasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, kami mengoptimalkan penggunaan NIK bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan, namun juga untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Kata Ali Gufron dalam berbagai kesempatan, mantan Wakil Menteri Kesehatan ini juga mengkampanyekan hal ini lewat kanal YouTube. Lahirnya Undang-Undang HPP secara langsung ikut mendorong kebijakan dan implementasi Single Identity Number. Seperti diketahui, warga negara Indonesia yang sangat aktif bisa memiliki 40 nomor identitas, mulai NIK, nomor SIM,
paspor, hingga akun-akun perbankan atau investasi. Penggunaan single identity number akan menyederhanakan dan memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik, termasuk pelayanan pajak. Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas mengatakan penerapan NIK sebagai NPWP adalah bentuk komitmen dukungan DJP untuk pelaksanaan Perpres nomor 83 2021 yang menyatakan layanan publik harus mencantumkan NIK. Kali ini juga wujud nyata komitmen DJP mendukung Indonesia. Satu data sebagaimana ditetapkan oleh Presiden RI melalui Perpres nomor 39 tahun 2019, kata Dwi Astuti. Upaya integrasi data dengan berbagai instansi juga terus dilakukan oleh DJP, termasuk dengan lebih dari 80 ILAP yang akan berproses untuk dapat terkoneksi dengan Cortex Administration System yang tengah dibangun oleh DJP. Di antaranya dengan bank-bank pemerintah yang tergabung dalam Himbara atau Himpunan Bank-Bank Milik Negara. Interoperabilitas data sendiri didefinisikan sebagai kemampuan data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi dalam mendukung pencapaian satu data Indonesia, sistem pajak yang berkeadilan. Tujuan lain Undang-Undang Nomor 7 2021 tentang HPP atau harmonisasi peraturan pajak adalah mewujudkan sistem pajak yang berkeadilan. Beberapa perubahan atau tambahan ayat dalam Undang-Undang HPP ini dengan jelas menunjukkan sistem pajak yang berkeadilan sekaligus keberpihakan pada masyarakat kecil serta pengusaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Satu perubahan yang sangat penting dalam Undang-Undang HPP adalah kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak. Dalam undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 36 2008, pada pasal 7 ayat 1 huruf A, PTKP ditetapkan sebesar 15,84 juta dan tambahan 1,32 juta rupiah untuk pekerja yang menikah. Besaran PTKP tersebut dinaikkan secara signifikan melalui Undang-Undang HPP Bab 3 tentang PPh pasal 7 ayat 1 huruf A menjadi paling sedikit 54 juta rupiah per tahun atau 4,5 juta rupiah per bulan untuk WP orang pribadi dan dalam huruf B tambahan sebesar 4,5 juta rupiah untuk pekerja yang menikah. Sebagai gambaran, upah minimum Provinsi DKI Jakarta untuk pekerja lajang pada 2009 sebesar 1.069.865 per bulan atau 12.838.380 per tahun. Pada 2022, saat Undang-Undang HPP diberlakukan, UMP DKI Jakarta untuk pekerja lajang